Nama saya Dini Agustini, usia saya 17 tahun dan saya berasal dari sekolah SMK Negeri Suraja. Nama saya Laila Nurul, saya berusia 17 tahun, saya berasal dari SMK Negeri Suraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah, umur 85 tahun, sebagai pensiun tenaga kesehatan di instansi rumah sakit RSHS. Saya pensiun sejak tahun 1997. Sampai saat ini, alhamdulillah saya sehat walafiat. Nama saya Ati Nurbaiti, umur 51 tahun, tempat bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang. Sekarang jabatan saya sebagai fungsional perisalah legislatif ahli muda. Oh iya. Wawasan kebangsaan bagi saya sangat penting karena membantu saya untuk memahami identitas Indonesia, sejarahnya, dan juga nilai-nilai negara seperti Pancasila. Wawasan kebangsaan itu dalam kehidupan kita sangat penting sebagai Untuk mempererat persatuan ya. mempererat persatuan negara dan bangsa di seluruh wilayah Indonesia. Wawasan kebangsaan sangat penting menurut saya karena setiap ASN atau setiap warga negara harus mempunyai wawasan kebangsaan karena hal tersebut dibutuhkan agar terjaganya atau termotivasinya masyarakat atau individu terhadap negara akan tercipta kerukunan kehidupan beragama, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, sehingga terjalin rasa persatuan dan kesatuan bangsa, tidak berdasarkan ras, agama, ataupun kepercayaan yang lainnya. Sehingga dengan kekuatan atau dengan pentingnya wawasan kebangsaan tersebut, keutuhan bangsa dan negara Indonesia itu dapat terjalin sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya mengimplementasikannya dengan cara ikut gotong royong di lingkungan sekitar, belajar untuk berkontribusi, dan juga saya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam diri saya. Tugas saya sebagai abdi negara, tenaga kesehatan, merawat pasien, tidak memandang siapapun itu di rumah sakit ataupun di luar rumah sakit. Saya merawat dengan ikhlas tanpa sesuatu apapun imbalannya. Untuk mengimplementasikan semangat bela negara, diantaranya adalah sebagai karyawan atau pegawai kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita terkena atau terbawa arus. Sekarang dengan banyaknya pihak ketiga, misalkan dengan adanya menghindari KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu dapat merusak kehidupan masyarakat. Karena apa yang dititipkan oleh masyarakat melalui anggaran yang kita gunakan itu harus dipergunakan dengan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, untuk
kepentingan kita semua. Jangan sampai adanya digunakan dengan hal-hal yang baik, yang lain yang tidak misalkan dikorupsi atau menerima gratifikasi, itu tidak boleh sama sekali. Hindarilah korupsi atau gratifikasi tersebut. Rasa cinta itu tumbuh dari mengenal. Jadi belajar tentang sejarah Indonesia, lalu menghargai perbedaan agama, itu juga sudah menjadi awal dari kemajuan Iya. manusia. Ya, mudah-mudahan kita tetap menahan semangat dari negara ini ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada harus saling mencintai, saling menghormati, saling memaafkan dalam segala hal apapun dalam kehidupan sehari-hari. Harus bangga atas Indonesia pada umumnya dimanapun kita berada sebagai masyarakat yang harus hidup rukun bersatu. Menurut saya menemukan rasa cinta kepada tanah air adalah sebagai pegawai yang kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai tusi masing-masing, diusahakan, harus giat, harus rajin, tepat waktu, dan satu lagi harus amanah. Kalau menurut saya ada beberapa isu yang cukup rawan seperti hoax dan maraknya hoax dan ujaran kebencian di media sosial, yang politik identitas, dan juga radikal yang dapat memecah belah persatuan. Menurut pandangan saya, masyarakat itu sibuk dalam menggunakan HP, TikTok, dan Facebook. Jadi sekarang banyak yang masih gotong royong atau enggak nih kalau sekarang? gotong royong mereka kerjakan, tapi tidak semuanya merata gitu. Jadi sudah kurang ya semangat Tidak bersama kurang, ya. Karena orang-orang lebih sibuk bermain HP dan TikTok. yang zaman sekarang ya. Isu kontemporer sekarang yang menurut saya yang dapat mengancam keutuhan NKRI, salah satunya adalah adanya isu korupsi yang masih marak dan masih belum diberantas habis sampai sekarang, karena mungkin menyangkut berbagai hal dan banyak faktor sehingga korupsi masih banyak terjadi di Indonesia, mungkin itu, dan itu sangat merugikan masyarakat.